Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wasahbihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Al hadis au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa TVNU dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan saya dalam pengajian rutin Al-Quran dan tafsirnya yang di bulan Ramadan ini disiarkan setiap hari jelang berbuka puasa. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan membacakan ayat Al-Quran dari surah Al-Baqarah, tepatnya ayat yang ke-152 dan 153, yang kita akan segera mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri wassalah. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kalian kepada Allah dengan kesabaran dan sholat. Nah, kali ini ayat berbicara tentang sabar, yang kita tahu pada ayat sebelumnya berbicara tentang syukur. Ada ayat fadkuruni azkurkum waskuruli wala takfurun. Nah, antara syukur dan sabar ini memang erat sekali hubungannya. Syukur kita terhadap nikmat yang telah Allah berikan, yang kemarin dijelaskan nikmat itu berupa wahyu dan hidayah yang diberikan kepada Nabi Muhammad, melalui Nabi Muhammad kepada kaum beriman ketika itu. Nah, sekarang ini kita diminta untuk bersabar, diajak untuk bersabar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengatakan dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri wassalah. Wahai orang-orang yang beriman, mohon perbantuanlah kepada Allah dengan kesabaran dan sholat. Ini menarik. Karena sifat sabar ini ciri khas orang beriman, dan ini sifat yang sangat oleh malaikat pun dianggap sebagai satu hal yang luar biasa. Malaikat mengagumi orang-orang beriman, maka di dalam sebuah hadis itu dikatakan oleh malaikat kekagumannya, ajaban lil mu'minin. Hebat orang-orang beriman itu, luar biasa kalau bahasa kitanya. La yaqdillahu lahu qada'an illa kana khairan lahu. Setiap keputusan dari Allah kepada mereka, maka itu akan menjadi kebaikan bagi orang yang beriman. Apapun keputusan itu. In asobat husarro fasakaro. Kalau dia mendapat keputusan yang tidak menyenangkan, dia bersyukur. Kalau dia mendapatkan keputusan yang menyenangkan, dia bersyukur, mengembirakan dalam hidup ini, mendapatkan rezeki, mendapatkan kesehatan, dan mendapatkan nikmat-nikmat lainnya, dia bersyukur. Nah, ketika dia bersyukur, itu baik baginya. Kemudian fakana khairon lahu, syukur itu adalah menjadi kebaikan baginya. In asobat hudorro fasobaro kana khairon lahu. Kalau dia mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, ujian yang tidak menyenangkan, berupa sakit, berupa kehilangan sanak saudara dan lain sebagainya, atau kerugian harta, dia tetap bersabar. Maka pilihan sabar itu adalah kebaikan baginya. Maka menjadi orang beriman itu segala sifatnya, segala sikap yang dia ambil dalam menjalani hidup ini menjadi kebaikan bagi dirinya. Itu malaikat sangat mengagumi. Luar biasa kata malaikat. Nah, maka dalam ayat ini Allah mengajak orang-orang yang beriman untuk minta bantuan kepada Allah dalam hidup ini dengan dua hal. Pertama dengan kesabaran, dan yang kedua dengan melaksanakan sholat atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha ma'as sabirin, dan Allah itu selalu bersama dengan orang-orang yang sabar. Nah, oleh para ulama di dalam berbagai kitab tafsir, sabar itu dibagi menjadi dua. Ada sabar menahan diri dari melakukan hal-hal yang diharamkan, tidak mau melakukan hal-hal yang bersifat durhaka kepada Allah, ataupun hal-hal yang bersifat mungkar, merugikan orang lain, merugikan diri sendiri dan orang lain. Ini juga butuh kesabaran. Nah, sabar yang kedua adalah sabar mengerjakan ketaatan dan kebaikan atau ma'ruf. Jadi orang keduanya ini menahan diri
dari sifat perbuatan yang dilarang itu juga butuh kesabaran. Mengerjakan perbuatan yang diperintahkan oleh Allah dalam bentuk ketaatan ataupun kemakrufan atau kebaikan itu juga membutuhkan kesabaran. Dan yang kedua, itulah kesabaran yang paling besar, yaitu kesabaran kita dalam mengerjakan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah yang kita sebut dengan istilah taat, dan juga melakukan kebaikan-kebaikan yang bermanfaat dalam hidup ini bagi diri sendiri, bagi keluarga, dan bagi orang-orang di sekitar kita. Apalagi Nabi besar Muhammad pun pernah bersabda, khairun nasi amfa'uhum linnas. Orang terbaik adalah orang yang banyak berbuat manfaat kepada orang lain. Jadi pada ayat ini Allah mengajarkan kita untuk bersikap sabar. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Dan jangan sekali-sekali kalian itu menganggap orang yang meninggal dunia di jalan Allah, ini artinya perang, para syuhada, jangan kalian anggap mereka itu betul-betul mati. Bal ahyaun walakin la tashurun. Akan tetapi pada hakikatnya mereka tetap hidup, tapi kita tidak menyadari hidup mereka. Nah, di dalam hadis dijelaskan bahwa para syuhada itu hidup di alam barzah, mereka mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Bahkan di dalam hadis-hadis ditegaskan arwah para syuhada itu berada di burung-burung yang kemudian terbang di alam yang sangat indah di alam barzah itu, yang tentu kita tidak bisa membayangkan karena alam barzah itu bagian dari kegaiban yang wajib kita yakini adanya. Jadi mereka itu tetap hidup, mendapatkan rezeki, mendapatkan kenikmatan, bahkan mereka bisa saling berbincang dan ngobrol tentang apa yang mereka pernah kerjakan di muka bumi ini. Jadi ini penegasan dari Allah tentang orang-orang yang berjuang di jalan Allah, meninggal dunia dan mereka mendapatkan gelar para syahid atau syuhada. Walaupun di dunia ini mereka telah meninggal dunia, tapi pada hakikatnya di akhirat nanti, di akhirat mereka di alam barzah hidup mendapatkan rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang bertanya, kalau begitu orang yang jahat, orang yang durhaka pada Allah, orang yang kafir, musyrik, apakah mereka tidak hidup? Mereka juga hidup, tapi mereka tidak dianggap hidup karena kehidupan mereka di alam barzah sungguh sangat kasihan, sungguh sangat menyedihkan, dan mereka tidak bisa bersenda gurau, tidak bisa berbincang dengan orang-orang yang sesamanya karena mereka sudah sibuk menghadapi segala bentuk DP atau perskot dari perbuatan mereka di muka bumi ini dalam bentuk berbagai siksa di alam barzah, sehingga mereka sibuk menghadapi itu semua. Baik para pemirsa sekalian, ini sampai di sini dulu pengajian kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Sampai berjumpa esok hari jelang berbuka Ramadan. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan kesehatan dan diberkahi dan dikasih rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.